Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatun Najwa dengan NIM 23109122220043 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini saya akan menjelaskan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat. Selamat menyaksikan. Seorang sarjana kesehatan masyarakat diharapkan mampu menjadi inovator dan menemukan inovasi-inovasi baru yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kesehatan di masyarakat dan dapat berkontribusi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Lulusan program studi kesehatan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan karya inovatif melalui pembangunan pengetahuan teknologi atau seni dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat, melalui riset mampu memecahkan masalah kesehatan masyarakat dengan melakukan pendekatan inter atau multidisipliner sehingga mendapat pengakuan nasional dan internasional. Adapun 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan kajian atau analisis situasi di dalam kesehatan masyarakat atau yang disebut dengan analytic and assessment skills. Pada kompetensi ini mencakup banyak hal, yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu mendefinisikan sebuah masalah yang ada di masyarakat secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, serta mampu menerapkan proses pengumpulan data dan pengaplikasian teknologi informasi. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau policy development and program planning skills. Maksud dari kompetensi ini yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat sanggup atau mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang isu kesehatan yang ada di masyarakat, serta dapat memformulasikan kebijakan tentang kesehatan secara jelas dan padat, serta memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif atau yang disebut dengan communication skills. Seorang sarjana kesehatan masyarakat pastinya sangat sering melakukan interaksi kepada masyarakat. Dengan itu, diharapkan sarjana kesehatan masyarakat mampu melakukan komunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, sarjana kesehatan masyarakat harus mampu mengadvokasi program dan sumber daya kesehatan serta dapat memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk menyatakan isu spesifik mengenai masalah kesehatan. Yang keempat, memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Pada kompetensi ini, sarjana kesehatan masyarakat diharapkan mampu menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan masyarakat yang berbeda latar belakang budayanya. Selain itu, mampu mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah yang terkait dengan perbedaan budaya. Dapat memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya. Yang kelima,
melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan community empowerment skills. Seorang sarjana kesehatan masyarakat diharapkan mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda, mampu mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, selalu sedia merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan serta mampu mengidentifikasikan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Yang keenam, memahami ilmu kesehatan masyarakat atau yang disebut dengan public health science skills. Kompetensi ini sangat penting bagi sarjana kesehatan masyarakat. Seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan dalam populasi masyarakat, serta dapat berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Kontribusi ini dapat diwujudkan melalui riset dan observasi langsung, sehingga diperlukan pemikiran yang kritis dan dapat memberikan analisis secara tepat dan efektif. Yang ketujuh, merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau yang disebut dengan financial planning and management skills. Seorang sarjana kesehatan masyarakat diharapkan mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, mampu memantau kinerja program, mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, serta mampu menerapkan keterampilan dasar hubungan antar manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf dan penyelesaian konflik, mampu melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Yang terakhir, kompetensi ke-8, yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir secara sistem atau leadership and system thinking skills. Pada kompetensi ini, sarjana kesehatan masyarakat diharuskan dapat berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi, mampu menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, dan mampu mengaplikasikannya dari struktur organisasi terhadap praktek profesional. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.